Selanjutnya kita akan membuat part ketiga dari modul 6. Caranya pilih Ctrl N, lalu pilih part dan OK. Di sini jangan lupa mengganti ukurannya menjadi mmgs dan kita menggunakan top line. Kemudian pilih sketch dan pilih center line. Gambarkan center line di sembarang tempat, tetapi harus horizontal. Dan gambarkan garis agar membentuk trapesium. Escape dan kita akan midpoint-kan center line ini dengan titik origin dengan cara yang sama seperti tadi, dan kita akan equalkan garis-garis ini menjadi equal atau sama panjang. Kemudian kita berikan ukuran sudut di sini sebesar 120 derajat dan kita akan memberikan jarak atau memberikan ukuran dari titik origin ke garis horizontal ini sebesar 65 mm. Setelah itu kita akan menggunakan fitur sketch fillet. Sketch fillet ini digunakan untuk membuat lengkung pada sketsa, hampir sama seperti fillet yang ada di feature di sini. Nah, kita klik dulu pada titik ini. Apabila muncul pop-up seperti ini, kita klik yes dan klik juga pada titik ini. Kemudian kita ganti ukurannya sesuai dengan modul, yaitu 1 mm. Checklist. Dan jadinya seperti ini. Lalu kita akan exit sketch. Dan kita pilih top line. Lalu kita klik feature dan pilih plan yang ada di reference geometry. Nah, di sini muncul kolom di sebelah kiri. Kita ganti ukurannya menjadi 740 mm. Lalu kita checklist. Nah, 740 mm ini adalah jarak dari plan 1 ke sketsa. Jadi untuk bisa melihat ini, kita harus drag roll pada mouse. Kemudian kita putar sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita akan membuat sketch pada plan 1. Caranya kita normal to dulu supaya mudah. Lalu gambarkan sketsa yang sama, yaitu berupa trapesium. Ini kita pilih center line. Lalu seperti biasa harus horizontal. Dan kita bentuk menjadi trapesium. Kita midpoint-kan lagi. Lalu checklist dan kita equalkan atau samakan ukurannya. Berikan ukuran sudut dengan smart dimension pada sudut ini dan ini 120 derajat dan berikan jarak dari titik origin ke garis yang horizontal ini sebesar 20 mm. Lalu checklist. Dan kita berikan juga sketch fillet pada titik-titik ini. Klik yes, lalu klik lagi pada titik, klik yes. Ukurannya sudah sesuai, kita checklist. Lalu kita akan menggunakan fitur baru di sheet metal. Sebelumnya kita exit sketch dulu, kemudian pilih sketch sheet metal dan pilih loft bin. Nah, loft bin ini digunakan untuk membuat bidang antara dua sketsa yang memiliki jarak atau dua sketsa yang berjauhan. Nah, sebelumnya kita pilih dulu loft bin, kemudian pilih sketsa dari sketsa yang pertama, lalu klik sketsa yang kedua. Hasilnya akan seperti ini. Kita checklist, lalu ini adalah bentuk lempengan logamnya. Kemudian kita save dulu, save as dengan nama sheet. Karena di sini sudah ada, kita beri nama dibedakan dengan tanda min. Kemudian kita akan membuat sketch pada sisi bagian kanan. Kita klik dulu pada
sisi sebelah kanan, lalu pilih normal to, dan kita pilih center line. Kemudian gambarkan center line dari titik ini ke atas agar tandanya tegak lurus. Kemudian pilih lingkaran dan kita gambarkan pusat lingkarannya ini ada di center line. Setelah itu berikan ukuran, sesuaikan ukurannya dengan yang ada di modul. Kemudian lingkaran ini diberikan ukuran dengan 20 mm. Jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik tengah garis ini adalah 60 mm. Kemudian kita checklist. Lalu kita akan memberikan lubang menggunakan feature, menggunakan extract cut dengan end condition-nya true all. Kemudian checklist. Lalu kita akan membuat konfigurasi baru pada part kali ini menggunakan configuration manager. Kita ganti default ini menjadi cable. Enter. Lalu kita klik kanan pada Shared Configuration dan pilih Add Configuration. Di sini kita tuliskan socket. Setelah itu enter dan soket ini sudah aktif. Konfigurasi soket ini sudah aktif. Dan kita kembali ke Feature Manager. Lalu kita klik tanda plus yang ada di Extract Cut. Kemudian klik kanan atau klik kiri pada sketch. Kemudian pilih suppress, maka lingkaran itu akan hilang atau tersembunyi. Nah, selanjutnya kita akan memberikan sketsa pada bagian sisi sebelah kanan lagi dengan cara normal to dulu. Dan kita pilih sketch, lalu pilih center line. Nah, di sini kita gambarkan lagi seperti yang tadi. Pastikan tegak lurus, lalu kita pilih circle dan gambarkan pusatnya dari center line. Berikan ukuran sesuai yang ada di modul, yaitu 100. Dan jarak dari titik tengah ini, titik pusat lingkaran ke titik tengah garis yang horizontal, ini 60 mm. Kemudian berikan diameter pada lingkaran sebesar 55 mm. Lalu kita checklist. Dan kita buatkan center line lagi yang dimulai dari titik pusat lingkaran, kemudian kita keluarkan dari objek. Lalu tekan escape pada keyboard dan kita klik pada center line yang ini, kemudian klik Ctrl, lalu klik lagi pada garis ini. Nah, setelah itu muncul seperti ini dan kita pilih paralel. Paralel ini digunakan untuk membuat center line dan garis ini menjadi sejajar atau searah. Kemudian checklist. Lalu kita buatkan lingkaran kecil pada di sini, di bagian ini. Kita bebas dulu mau besar atau kecil. Lalu kita berikan ukuran sebesar 4,5 mm. Lalu kita checklist dan kita berikan ukuran dari titik pusat lingkaran ke titik center line ini sebesar 28 mm. Dan dari titik ini ke center line ini sebesar 28 mm. Selanjutnya, untuk membuat lingkaran ini menjadi 4, kita menggunakan mirror entities. Tentunya teman-teman sudah ingat ya, mirror entities itu apa dan fungsinya untuk apa. Yaitu untuk mencerminkan. Kita klik dulu pada lingkaran, kemudian klik pada center line, dan kita mirror entities. Lalu lakukan hal yang sama, dan kliknya itu yang center line-nya ini. Jadi klik dulu, lalu tekan Ctrl, jangan tekan terus, jangan diangkat tangannya. Lalu kita mirror entities lagi. Dan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan memberikan lubang pada kelima lingkaran ini dengan cara menggunakan extract cut
Lalu pilih end condition-nya true all. Jadi apabila teman-teman memilih true all, nanti tampilannya akan seperti ini, dan kita checklist. Setelah itu kita save dengan nama standar atau save as dengan nama standar. Selanjutnya, kita akan membuka file dengan cara klik icon yang ada di sini, lalu pilih Browse Open Document, dan kita pilih Blank Bottom. Nah, di sini ukurannya kan masih sama seperti tadi. Untuk menggantinya, kita bisa langsung menggantinya dengan cara double klik, lalu di sini klik satu kali, dan ganti 22 mm. Yang lingkarannya besar ini juga diganti dengan 90 mm. Nah, kemudian apabila terjadi seperti ini, biarkan saja. Lalu kita pilih tanda plus yang ada di cut extract, lalu klik scat yang ada di sini. Lalu kita ganti ukuran 120 ini menjadi 30 mm dan ganti diameter lingkaran ini menjadi 6,5 mm. Lalu apabila sudah seperti ini, kita save as dengan nama Plank Top. Setelah itu, step selanjutnya atau langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Aldi.